meskipun isinya hanya intermezzo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya belum lah Pak. Jadi kita awali ya. Jadi ini nanti ini diskusi ya. Jadi saya menginginkannya diskusi. Jadi nanti Bapak Ibu cair saja, tidak presentasi semenit seperti seminar atau tidak. Jadi ini diskusi saya ingin kita semua diskusi aktif bersama membahas atau concern ke penyelarasan visi dan prakarsa perubahan. Jadi nanti kita kupas itu visi sekolah, kemudian visi saya sebagai guru penggerak, nanti kita kupas juga ke aksi-aksi dan langkah-langkah yang nanti kita bisa terapkan di sekolah ini. Jadi next. Oke, jadi pendampingan hidup, fokus dari pengajar praktek saya. Jadi selama 9 bulan pendidikan guru penggerak ini saya bakal sering dengan buku. Ya sering ngapa-ngapain lah, ngapain ya. Jadi nggak usah banyak, pokoknya sering dengan buku. Jelas. Nah ini kesepakatan kelas gitu. Jadi tolong disepakati. Yang pertama kita aktif dalam kegiatan. Nanti kalau nggak aktif saya coret ya dari materi saya. Harus aktif ya, harus aktif. Kemudian menghormati pembicara dan peserta lain. Jadi nanti siapapun yang berbicara, saya atau Bapak Ibu yang angkat bicara menunjukkan gagasan ide, kita semua harus menghormati. Kemudian etika berbicaranya juga. Jadi etikanya ya ketika akademisi ya, seorang guru juga harus memilih kalimat-kalimat yang baik untuk disampaikan. Kemudian makanan dan minuman yang ada di atas meja kalau belum habis silakan dihabiskan sambil kita diskusi, boleh, jangan sungkan-sungkan, dan karena itu tidak pajangan ya, jadi itu bisa diminum saja. Kemudian kalau sudah habis nanti kita lagi ke konsumsi ya, konsumsinya masih cukup. Kemudian silakan ya, di kanan kiri sudah disiapkan tempat sampah, jadi nanti sampah-sampah dari makanan bisa langsung dikumpulkan di tempatnya. Peserta tetap dalam ruang sampai selesai kegiatan. Ya, jadi tolong nanti berapa jam pun ini berjalan, tolong tetap stay di kursinya masing-masing ya. Kalau mau keluar masuk ya bolehlah saja. Oke, lanjut. Nah, kita awali dulu ini ya. Jadi sebelum ke materi, kita ajak jalan-jalan lagi. Saya kepinginnya jalan-jalan ke bulan. Ya, jadi nanti cluenya nanti semuanya harus jalan-jalan juga. Jadi nanti semuanya harus saya sebutkan nama. Misal saya Ali jalan-jalan ke bulan membawa ikan, ya. Dan nanti ini intinya saya titik jalan-jalan ke bulan membawa titik-titik. Cluenya yang pertama, saya Ali jalan-jalan ke bulan membawa ikan. Contohnya kedua, saya Prima jalan-jalan ke bulan membawa apem. Nah, kemudian monggo Pak Gadi. Saya Gadi jalan-jalan ke bulan membawa pancing. Kurang tepat. Yang dibawa kurang tepat dari Pak Gadi. Coba lagi Pak Miftah ya, coba Pak Miftah. Pak Miftah. Isi titik-titiknya Pak Miftah. Yang titik-titik pertama nama sudah, nama panggilan ya. Yang titik-titik yang kedua itu apa yang dibawa? Tadi sudah saya kasih clue 2. Pak Gadi yang dibawa salah. Ya, Pak. Tadi yang dibawa ikan ya. Saya Ali jalan-jalan ke bulan membawa ikan. Cluenya ya. Yang clue kedua tadi saya Prima jalan-jalan ke bulan membawa apem. Coba membawa. Saya minta jalan-jalan ke bulan membawa apel. Oke, benar. Nyambung. Masih ada yang coba Pak Habib kelihatan masih wajahnya kelihatan gitu wajahnya. Coba kamera ke wajahnya Pak Habib. Pak Habib, coba Pak Habib. Ini bagi saya. Pak Gadi salah. Pak Miftah oke. Ini saya nih Pak. Iya. Jalan-jalan yang jauh ke bulan Pak ya. Saya Bagio jalan-jalan ke bulan membawa kendaraan. Salah. Pak Mulki juga sepertinya wajahnya bingung ya. Mulai bingung Pak Mulki. Coba Pak Mulki. Apa ini? Saya Mulki jalan-jalan ke bulan membawa titik-titik. Oke saya. Pak Mulki dulu ini. Sabar Pak Mulki. Pak Mulki.
bayi gak bakal gitu ya. Oke, kita lanjut materinya. Nah, oke. Ini mulai dari Juni. Jadi Bapak Ibu tadi di depan kita kan visi ya. Visi perubahan. Jadi ini mulai dari diri. Di sini saya ingin Bapak Ibu merenungkan atau membayangkan saya ingin siswa saya nanti itu ke depan impiannya seperti apa. Gak usah ditulis, gak usah dikumpulkan, cuma dibayangkan saja. Jadi saya kepingin saya nanti ini kan karena Bapak Ibu semua ini tenaga pendidik dan ada peluang dan ada kemungkinan menjadi mungkin nanti pengambil kebijakan atau diajak diskusi untuk menyusun kebijakan. Nah itu Bapak Ibu harus punya impian. Saya kepinginnya nanti sekolah saya, murid-murid saya seperti apa. Nah, ini mulai dari itu seperti ini. Jadi bayangkan dalam pikirannya masing-masing, tidak usah disampaikan, dibayangkan saja. Jadi artinya Bapak Ibu semua punya dalam pikiran, dalam hati itu kepingin, oh saya nanti sekolah saya pengen seperti ini. Ketika saya nanti diajak diskusi tentang kebijakan sekolah saya pengen seperti ini. Nah, harus ada seperti itu. Jadi di sini kita melihat juga ya, melihat kita kepingin seperti ini. Jadi sekolah ini, oh sekolah ini bisa seperti ini, saya nanti seperti ini. Oh mungkin nanti saya ketika diajak diskusi mengambil kebijakan, menyusun sebuah kebijakan, atau nanti saya mengambil kebijakan, saya kepinginnya sekolah saya atau murid saya seperti apa. Nah ini Bapak Ibu harus punya bayangan, punya mimpi. Oke ya, sudah semua punya ya. Jangan sampai nggak punya mimpi. Kalau nggak punya mimpi tidur dulu di kamar. Jadi biar mimpi nanti ya. Jadi impiannya biasanya ya. Oke, lanjut Pak. Nah, oke. Ini kalimat rumpang cita-cita untuk murid yang Bapak Ibu isi. Seperti teman saya tadi sebelumnya, nanti Bapak Ibu menyampaikan itu atau mengisi kalimat rumpang ini di Jamboard ya. Bapak Ibu nanti saya kirim, saya share linknya di grup sekolah. Bapak Ibu bisa membuka itu, membuka Jamboard. Ketik di Skynote, Sticky Note, singkatannya tadi. Salah mengambil singkatan ya. Sticky Note ya, Sticky Note. Nanti Bapak Ibu curahkan di situ. Yang pertama nanti kita memimpikan murid-murid yang bla 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 bla. Yang kedua kita percaya bahwa murid adalah bla 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 ya. Yang ketiga di sekolah kita mengutamakan. Yang keempat murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Yang kelima kita warga di sekolah ini yakin itu. Kemudian yang terakhir kita dan warga sekolah ini paham bahwa nah itu nanti Bapak Ibu isi linknya dibuka di grup sekolah. Bapak Ibu langsung buka, bisa ngisi di HP, yang baru langsung ngisi di notebook, langsung ngisi seperti itu. Dikasih warna-warni juga boleh, jangan kuning melulu. Nanti kalau kuning full ya juga gak enak dilihat ya. Jadi kasih biru, kasih pink boleh. Tulisannya, kotaknya, sticky note-nya diperbesar, diperkecil boleh. Silakan, tapi jangan sticky note kosong ya. Jangan saja isiannya. Oke. Bapak Ibu kalau boleh dikasih identitas juga nggak apa-apa, biar tahu yang isi jenis siapa, yang isi pintar berapa, mulia siapa, secret sama malu lah, ya bisa dikasih. Misal tadi kita memiliki murid-murid yang jenius, boleh. Tadi tidak juga apa, gitu ya. Atau dikasih inisial aja nggak apa-apa. GG, AA, FH. Ya, oke, berkarakter, berintak. Intak ini pasti iman dan takwa ya. Iman dan takwa. Oke. Lalu lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh. Sopan dan santun. Sopan dan santun. Setelah sukses tidak melupakan gurunya. Ya. Ini bagus ini bagus sekali. Karena apa? Setelah sukses tidak melupakan dunia ini sering terjadi seperti ini. Sering terjadi ya. Kadang kita di sekolah aja, yang dulu murid kita lupa, yang dulu murid kita, beliau sudah jadi orang tua, anaknya di sini juga kadang sama kita, gurunya juga kadang juga sudah hilang pendidikannya. Ya. Sopan dan santuni apa santun ini? Sopan dan santuni apa santun ini? Tolong dia ini pakai ini biar nggak salah paham ya. Pakai ini atau pakai kan itu? santuy Pakai ini yang oke santun.
berkarakter, berakhlak, dan disiplin. Nah, oke. Jadi dari beberapa jawaban, beberapa cita-cita dari Bapak Ibu memang hampir kebanyakan yang di sini berkarakter, berakhlak mulia. Situ sih kemudian di iman dan bertakwa. Jadi pokoknya di sana beriman dan bertakwa. Oke, lanjut Pak. Yang kedua. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, nah ini jangan ditulis bahwa murid adalah Jongkoku atau Shinchan, jangan ditulis seperti itu ya. Jangan ditulis karakter, tapi muridnya bagaimana? Nah, pribadi yang unik. Oke, kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik. Julian sudah ngisi sendiri. Menepik Pak. Mungkin ngetik ya benar. Tak kira ngetik yang lain. Nanti saya cancel dulu ya. Jangan Bu, nanti sepi di situ. Yang rame. Calon pemimpin punya karakter masing-masing. Ini yang bisa melakukan pribadi yang unik ya. Ada yang paling berharga adalah keluarga. Keluarga Pak ini. Ada yang paling berharga adalah keluarga Pak. Memiliki karakter berbeda, punya karakter masing-masing, pribadi yang unik. Calon pemimpin, harta yang paling berharga. Tidak ada yang melengkapi ya, harta yang paling berharga ini. Baru lima. Lagi. Amanah ya, berarti yang lebih baik dari kita. Oke, ya. Jadi amanah ini kita ibaratkan siswa kita ya, anak kita sendiri, anak kandung kita sendiri di sekolah. Prestasi masa depan. Katakan ini sepertinya berhubungan dengan yang paling berharga adalah harta karun ya. Harta yang paling berharga adalah harta karun ya. Ya, jadi cita-cita untuk murid yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik, karakter masing-masing, amanah ya, seperti kita sebagai seorang beramanah, dan yang paling penting itu harta yang paling berharga ya. Oke, next. Yang ketiga, cita-cita untuk murid kita ya. Kita memimpikan murid kita itu di sekolah, kita mengutamakan di sekolah kita mengutamakan absen. Ada lagi yang lebih utama dari kata absen, coba ditulis ya Kak. Bu, ini audiennya mulai nggak serius. Audiennya mulai nggak serius nih. Padahal saya serius loh Bu. Masa cita-cita untuk murid ngopi, absen. Di sekolah kita mengutamakan disiplin karakter dan semacam itu. Jawaban-jawabannya serius tolong dong ya. Jadi disiplin, kerapian, karakter, pembentukan karakter. Oke. Ini ngopi itu jangan identik dengan kita nongkrong di warung kopi, bukan. Tapi pola pikir. Nah, ada tambahan dari Bu PP ngobrol pinter, pola pikiran. Kalau kita jalan ngobrol, pikiran kita tidak bisa kelola ya. Jangan tingkat yang enggak. Ya, jangan begitu lah, jangan berlari kemana-mana ya. Gitu loh. Nah, oke, pola pikiran, terus ngobrol pintar. Kalau dikoreksi ya. Kalau dikoreksi. Oke. Lanjut Pak, lanjut keempat. Oke. Cita-cita yang ketiga, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini yang Bapak Ibu perhatikan selama jadi guru di SMP, murid kita itu sadar betul bahwa Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu hanya mengisi sticky note, tidak mengedit jarinya. Hanya mengisi sticky note, jawabnya tidak perlu diedit, tolong. Ya, tidak perlu diedit. Saya tidak membutuhkan editing ya, saya tidak membutuhkan editing.
warna-warni. Saya nggak butuh editor ya. Saya kalau butuh editor saya ngambil orang baru buat ini. Oke, kita mau visual kita sangat penting itu gurunya dua. Tugas itu penting. Oke, kita ada murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita ini siapa siswa atau gurunya? Nggak penting lah. Cuma tiga. Berarti kesadaran pun kita cuma tiga itu. Tidak ada lagi. Guru adalah panutan. Kemampuan macam-macam. Kita harus mencontohkan yang terbaik. Panutan ya. Jadi panutan menjadi tauladan. Jadi Bapak Ibu harus menjadi tauladan yang baik buat muridnya. Seperti apa? Masih banyak yang serius nih ngerti Pak. Mana Pak? Mana? Guru itu Ada di mana? di kelas. Ada di sekolah. Lokasinya berubah. Di sanggar itu ada waktu tertentu Bu. Kalau ada kegiatan pramuka, kalau ada kegiatan pramuka, sanggarnya tutup. Oke, lanjut. Ini baru slide pertama loh. Yang 9. Masih banyak materinya. Cita-cita murid ya, untuk murid kita dengan dari sekolah ini paham bahwa jadi kita Bapak Ibu dengan seluruh warga sekolah ini ya tenaga kependidikan, kemudian siswa juga itu sadar bahwa kebersamaan itu penting. Sepertinya yang menulis ini jarang bersama. Siapa ini yang menulis ini? Kan dekor. Jarang bersama ya. Tolong dikasih identitas yang ini. Biar terdeteksi siapa yang jarang bersama. Bucetan itu. Belum apa-ngapain. Oke, kita bersatu kita itu bercerai kita. Bercerai itu di pengadilan agama, Pak. Ya. Datang untuk belajar. Bukan ajar ya, belajar. Ya. Ini kata ya, datang untuk belajar. Solidaritas harusnya melahirkan kekompakan. Oke. Lagi. Ya, jadi di poin kelima ini memang kita harus punya cita-cita kemudian kita bahwa kebersamaan itu penting, bersatu itu penting, bercerai itu tidak penting ya. Kemudian solidaritas itu melekat, kekompakan, datang untuk belajar ya, bukan datang untuk Berpikiran Ya betul. lanjut Pak. Terakhir. Nah, tadi kan Bu Ira sama Pak Yakin menang. Kalau saya 2 kali lipatnya. Nah, kita warga di sekolah ini yakin untuk Bapak Ibu sebagai warga sekolah SMP 1 Situbondo harus yakin untuk untuk muridnya ini harus yakin untuk kebaikan cita-cita murid yang menjadi lebih baik. Untuk berprestasi. Untuk ceklok. Kalau Bapak Ibu gak ceklok, gajinya dipotong nanti ya. Penting. Yakin ceklok itu. Kok dihapus ya? Takut ya? Gak usah takut, gak ada yang salah ini, gak usah takut. Ali bersih, gak usah takut kalau gak ceklok ya habis. Mencerdaskan murid, sukses dunia akhirat menjadi lebih baik, sukses bersama, kebaikan kita murid lebih baik lagi, menggali potensi anak. Oke. Nah ini luar biasa, jadi idenya Bapak Ibu, gagasannya Bapak Ibu
menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Dalam artian positif itu budayanya, kebiasaannya anak-anak positif di sekolah, dan dengan kebiasaan positif itu baik guru dan siswa itu pasti akan produktif dalam belajar, produktif dalam berprestasi. Kan ketika kita bekerja dengan suasana positif, pasti akan menghasilkan hal-hal yang positif, dan saya yakin dan jelas ketika nanti siswa itu terjun di masyarakat bisa bermanfaat dan sukses di kehidupan, tidak hanya di sekolah. Oke. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak. Kita harus percaya dengan kemampuan karakteristik murid semua. Jadi kita harus berkomitmen untuk mendukung dan mendidik murid-murid itu. Murid-murid bermacam-macam karakternya, keunikannya masing-masing. Jadi kita sebagai guru harus bisa memfasilitasi, menjembatani untuk menggali, menempatkan potensi anak-anak. Jadi karena itu pasti ketika potensi anak-anak bisa maksimal, itu akan pasti berdampak di kehidupan anak-anak. Lanjut Pak. Yang ketiga, di sekolah kita utamakan berkomitmen menciptakan metode belajar yang mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Tadi hal-hal yang positif tadi, kebiasaan-kebiasaan positif itu harus kita lakukan secara konsisten dan istiqomah, ya kemudian konsisten istiqomah. Agar apa? Itu nanti ke anaknya juga mengenal. Jadi meskipun anak-anak itu keluar dari SMP 1 lulus menjadi alumni SMP 1, tapi kebiasaan positif yang kita tanamkan di SMP 1 itu tetap terjaga. Tidak karena mereka sekolah di SMP 1. Jadi kebiasaan positif yang 3 tahun mereka jalankan di SMP 1 melekat sampai mereka keluar dari SMP 1. Kemudian murid di sekolah kita sadar bahwa untuk di sekolah kita menjadi individu yang bertanggung jawab, berintegritas yang menghadapi tantangan masa depan. Itu dengan mereka sadar dengan posisinya mereka di sini, dengan keadaannya, dengan kekurangan dan potensinya, mereka sadar. Kemudian lanjut kita warga di sekolah ini yakin untuk, dengan yakin ini kami warga di sekolah berkomitmen bekerjasama. Nah ini tadi banyak yang dari Disney Minut itu tempelan-tempelan warna-warni semuanya harus bekerjasama, bersatu teguh, intinya berkolaborasi. Jadi kita seluruh posisi, seluruh stakeholder, seluruh unsur di sekolah ini harus berkolaborasi demi kemajuan sekolah. Kemudian setelah tadi Bapak Ibu sudah mengisi kalimat-kalimat tadi, melengkapi kalimat-kalimat tadi, kita tengok, lihat lagi, karena saya yakin Bapak Ibu mungkin dari sebagian ini juga ada yang nggak hafal penuh dengan visi sekolah kita, karena saya juga ada nggak hafal memang sekolah kita. Hafalnya cuma SMP 1 Situbondo gemilang sudah gitu aja. Tapi gemilang ini apa kepanjangannya? Mari kita tengok lagi. Nah ini ya. Terwujudnya generasi unggul, beriman dan bertakwa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berprestasi serta cinta bola hidup sehat. Itu yang disebut gemilang. Jadi gemilang akromnya di sini. Terkadang memang karena kita warga sekolah satu Situbondo ini begitu banyaknya, karena kita sudah populernya dengan spesialisasi gemilang, tapi kita tidak tahu isinya gemilang seperti ini. Ya. Nah ini wujudnya generasi unggul, beriman dan bertakwa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berprestasi serta cinta bola hidup sehat. Dengan visi ini Bapak Ibu tadi misi kalimat-kalimat tumpang tadi di review ke visi ini, apakah sudah sesuai dengan harapan Bapak Ibu? Jadi visi sekolah ini, spesialisasi pendidikan, apakah sudah sesuai dengan harapan Bapak Ibu yang tadi tertera di 6 pertanyaan kalimat tumpang tadi. Ya, jadi Bapak Ibu, ini pertanyaan yang hanya dijawab dengan Bapak Ibu sendiri, ya, sesuai atau tidak. Bapak Ibu bayangkan tadi visi segmentasi tadi saya pengennya punya tadi dari kalimat tumpangnya apakah sudah sesuai apa belum dari sekolah ini sekarang. Bapak Ibu bisa mereview, refleksi dan direnungi. Jadi ini saya sudah contohkan di ini
karena visi ini kan lama ya, sudah berjalan lama berapa tahun ke belakang dan mungkin belum ada pembaruan review dengan kondisi dan situasi zaman sekarang atau dengan perkembangan kurikulum yang sekarang juga memang harus kita sesuaikan. Oke. Nah, ini visi guru penggeraknya. Jadi visi saya sebagai guru penggerak. Di sini saya itu mempunyai visi, mempunyai impian mewujudkan peserta didik yang bernalar kritis. Nah, kenapa saya mengambil bernalar kritis? Karena apa? Ketika kebiasaan atau ketika pembelajaran di kelas, mapel apapun, di sini diberi stimulus untuk anak-anak nalar kritisnya, pikiran kritisnya keluar. Itu mereka, harapan saya, impian saya, anak-anak ketika melakukan tindakan apapun, itu mereka tidak asal bertindak. Contoh saja, ketika anak-anak beli jajan dari kantin, sudah bungkusnya sampahnya tidak seenaknya dilempar sana sini, ada tempatnya. Jadi anak-anak seperti itu harus dibiasakan. Jadi di situ saya menganggapnya itu adalah sebuah pikiran kritis, nalar kritis dari anak-anak. Ketika dia tidak membuang sampah, lingkungan ini akan jadi kotor. Nah itu kan anak-anak bisa tahu, bisa berpikir oh ini jeleknya, oh ini baiknya seperti itu. Kemudian melakukan tindakan apapun lah. Kemudian ketika ada permasalahan dengan temannya juga anak-anak sudah terbiasa bisa bernalar kritis menyelesaikannya, masalah dengan temannya atau menghadapi lingkungan atau menghadapi permasalahan apapun yang dilakukan, mereka sudah bisa memperhitungkan baik buruknya. Itu harapan saya seperti itu. Ketika seperti itu, pasti anak-anak ini ketika melakukan tindakan apapun pasti akan terarah. Jadi tidak istilahnya seenaknya sendiri. Benar kritis yang saya inginkan itu di situ. Jadi di situ yang kapan hari di P5 yang terakhir kita coba sudah menerapkan, dari beberapa kali kita menerapkan anak-anak diberi kasus, diberi beberapa stimulus, kemudian anak-anak disuruh milih. Kenapa milih? Dikasih stimulus pilihan 2, suruh milih salah satu. Kemudian kenapa milih itu? Alasannya apa? Kenapa tidak pilih itu? Itu salah satu stimulus untuk anak-anak itu berpikir kritis, benar kritis. Jadi dia tahu alasannya. Kenapa saya pilih ini? Kenapa saya tidak pilih ini? Kenapa saya pilih ini? Karena ini baiknya seperti ini, jeleknya seperti ini, jeleknya seperti ini, baiknya seperti ini. Jadi kepinginnya saya itu memberikan hal seperti itu. Kemudian di prakarsa perubahannya adalah mengembangkan peserta didik yang mampu bernalar kritis di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Ya. Jadi meskipun benar kritis, saya yakin tidak bisa cepat untuk mengajarkan anak, apalagi kita di sini jenjangnya SMP. Tapi meskipun itu tidak bisa cepat, setidaknya kita di SMP itu seperti menanam benih aktivitas atau stimulus untuk anak-anak itu pikirannya kritis. Entah itu dikembangnya tadi SMA atau ketika sudah perguruan tinggi atau mereka sudah terjun di masyarakat, setidaknya kita memiliki peran, memiliki benih di situ, memiliki benih dalam memunculkan atau mengembangkan sikap kritisnya anak-anak. Jadi itu. Next mas. Prakarsa perubahan tadi itu nanti saya jabarkan di Bagja. Di Bagja ini sebuah metode atau sebuah langkah manajemen perubahan, sebuah langkah manajemen perubahan. Dan di situ ada 5 langkah, Bagja, ada B, A, B, C, A. Nah nanti saya uraikan masing-masing. Jadi yang pertama itu bulan pertanyaan pertama, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, kemudian atur eksekusi. Jadi dari visi saya tadi, prakarsa perubahan tadi yang menginginkan anak-anak itu berpikirnya, nalar kritisnya berkembang di sini, atau kita memberi benih nalar kritis pada anak-anak itu kita jabarkan di metode Bagja ini. Sampai yang terakhir tadi atur eksekusi itu cara langkah-langkah memberi stimulus ke anak. Dan nanti saya jabarkan di sini. Biar lanjut. Nah ini buat pertanyaan pertama. Di situ pertanyaan apa yang harus dilakukan agar peserta didik terbiasa bernalar atau berpikir kritis di sekolah maupun di masyarakat. Pertanyaan pertama itu, jadi apa sih yang harus dilakukan? Gitu.
kita ya sebagai guru di kelas atau kita sebagai guru di sekolah ini membiasakan anak-anak itu berpikir kritis di sekolah. Jadi nanti di sekolah ya efeknya imbasnya ke lingkungan di masyarakat, di rumah-rumahnya, di lingkungan masyarakatnya. Yang pertama di situ saya ada empat tindakan yang dilakukan. Yang pertama mencari informasi tentang strategi stimulus daya narik tadi. Mencari informasi ini bisa dari mana saja. Sekarang informasinya luas, bisa dari buku, bisa dari internet, bisa dari kita sharing dengan pakar ya, pakar mungkin psikologis anak atau apa. Kemudian kita juga bisa sharing dengan rekan guru yang punya label, mungkin di sekolah kita ada guru yang berprestasi, nah seperti itu. Jadi kita harus sharing, mencari informasi itu. Apa ya Bu kira-kira langkah-langkah untuk membuat anak-anak ini berpikir kritis, terbiasa bernalar kritis, tidak diam saja, tidak disuruh iya, tapi anak-anak ini bisa menyampaikan gagasan. Kemudian pengumpulan data ya, pengamatan langsung, pengalaman rekan kerja tadi, menyebar form angket siswa. Ini menyebar form angket siswa. Jadi kita membuat angket, tapi angket ini ya kita harus validasi juga mungkin ke ahlinya. Kita bisa bekerjasama dengan, kalau di sekolah kita bisa bekerjasama dengan kesiswaan, guru BK, pakar kurikulum, membuat angket bersama, kita sebar ke anak-anak seperti itu. Kemudian itu dibanding ke sekolah yang berhasil mengembangkan sikap benar kritis. Kita cari informasi di mana ya sekolah yang sudah mengembangkan karakter ini dan dikatakan berhasil. Ya, kita harus belajar ke sana. Kita harus mengosongkan gelas kita, mengisi air dari sana untuk mencari ilmu tentang bagaimana cara mengembangkan sikap benar kritis ini. Dan yang terakhir, bertukar pikiran dengan seluruh pihak yang di sekolah mengenai hal ini. Ya memang harus kita tadi kembali ke kolaborasi ya. Kita menyatukan visi, kita berkumpul bersama, kita sharing. Ini kita kepingin anak-anak kita bisa tumbuh berkembang sikap benar. Jadi kita diskusi bersama. Apa ya Bu, mungkin ada ide, Pak ada ide ya, kita gagal saja kumpulkan jadi satu, kita simpulkan dan kita nanti jabarkan di aksi nyata. Dibuat pertanyaan di langkah B ya. Kemudian kita di langkah A, ambil pelajaran. Di situ ambil pelajarannya kita dari mana? Yang pertama, siapa di sekolah yang pernah berpengalaman menerapkan model pembelajaran yang stimulus sikap berpikir kreatif? Yang kedua, kegiatan apa saja yang membuat siswa peserta didik mengarah ke berpikir kritis? Kemudian situasi apa dan bagaimana yang membuat peserta didik bernalar kritis? Nah ini kita mengambil pelajaran dari 3 pertanyaan itu. Tindakan apa yang bisa dilakukan dari 3 pertanyaan? Yang pertama, mencari role model. Itu tadi, mencari role model, mencari guru yang terkenal atau sudah identik dengan dia sangat efektif ketika ngajar, dia sangat bagus berprestasi, kemudian sangat bagus dalam strategi metode pembelajaran. Jadi kita cari itu, kita jadikan role model sebagai penuntut kita, jadi sebagai penuntut kita dirikan sendiri dan sebagai role model untuk siswa-siswi. Seperti itu. Jadi oke, guru ini mampu, guru ini punya pengalaman lebih. Jadi kita harus sharing, kita harus berbagi. Kemudian melakukan survei ke seluruh warga sekolah mengenai hal ini. Jadi yang pertama tadi kan angket ke siswa. Ini survei ke seluruh warga sekolah. Siapapun itu, baik bapak-bapak yang kebersihan, tenaga pendidikan, siapapun itu kita survei, kita bicara, kita tanya bagaimana pendapat mereka tentang ini. Seperti itu. Ya, yang tahap ketiga hari ini, ya, IG, BAG. Hal baru apa yang diterapkan kepada peserta didik? Hal baru apa untuk menghasilkan tadi? Kemudian hal baru tersebut bisa menggunakan sikap benar. Jadi hal baru apa? Kemudian apakah hal baru tersebut bisa diterapkan? Tindakannya berinovasi dalam menerapkan model pembelajaran. Nah, dan sering memberi pertanyaan pemantik di kelas. Nah, seperti tadi, jadi diberi pertanyaan kita lempar biar anak-anak jawab. Apapun jawabannya kita terima. Seperti tadi ngopi, ya yang bersatu kita tuh apapun itu kita terima. Jadi anak-anak terbiasa menanggapi sebuah pertanyaan atau menanggapi. Jadi nanti ketika ada situasi seperti anak-anak tanggap sudah terbiasa. Kemudian membuat daftar capaian atau indikator capaian telah berhasil menunjukkan sikap benar. Nah,
ini harus disusun bersama. Dari indikator seperti ini, indikator ketercapaian di sikap benar kritis ini kita susun bersama, dan pastinya kita mencari referensi. Pastinya kita mencari referensi dalam. Kemudian kita berikutnya jabarkan rencana. Ini rencana ya. Rencana tindakan. Bagaimana rencananya untuk melakukan? Yang pertama, menentukan minat siswa dalam belajar. Ini kita harus bekerjasama dengan guru BK. Karena di SMP 1 Situbondo setiap awal tahun ajaran untuk siswa baru pasti ada tes psikologi, dan di situ muncul minat belajarnya anak, masuk minat bagaimana. Itu harus bekerjasama. Ketika kita sudah tahu menentukan minat belajar siswa, kita harus lagi. Kemudian membuat dan melakukan model pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi murid. Ini sangat berhubungan dengan yang pertama. Ketika kita sudah tahu minat anak-anak itu, kita bisa menerapkan model yang sesuai dengan minatnya anak-anak. Jadi kita dulu di ruang guru pernah IHT dengan mengawasi tentang pembelajaran diferensi. Itu bisa kita terapkan. Di dalam kelas pasti minatnya anak-anak beda-beda. Jadi kita coba kelompokkan aja di minat besar. Kita cari model pembelajaran yang sesuai minatnya. Ketika anak-anak senang, nyaman dengan model belajar itu, pasti anak-anak pasti aktif, pasti akan muncul ide-idenya. Kemudian dalam memberi pertanyaan pemantik menyesuaikan minat dan kondisi perkembangan kelas tadi ya, sesuai minat. Kemudian dalam pelaksanaan kelima lebih diperbanyak pernyataan provokasi. Kita sudah terapkan ya di P5 tahun ajaran ini, di setiap modul kita banyak pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya memprovokasi anak untuk berbicara, menggali ide. Kita hanya memberi pemati aja, mereka jalan. Kita hanya memberi arah sedikit, mereka harus jalan sendiri. Mereka berkumpul dengan kelompoknya, bersama dengan kelompoknya, mereka berjalan sendiri. Nah, itu yang kita inginkan. Jadi tidak selamanya guru itu menyetir anak-anak. Kita hanya memberi rambu sudah jalan. Itu yang diinginkan di sini. Kemudian lebih sering memberi kebebasan dan bisa memberi tema yang diangkat saat belajar. Nah, ini mungkin agak sulit ya, agak sulit bagi Bapak Ibu, bagi kita, saya juga mungkin, karena kita memberi kebebasan kepada murid. Tapi ini juga perlu dicoba. Kita perlu dicoba. Kalau saya di BJOK pernah mencoba ini, ya tidak sering tapi pernah mencoba menawarkan anak-anak itu. Oke, aktivitas hari ini itu materi besarnya permainan bola besar. Saya beri keluasan mereka. Kamu pilih apa? Karena bola besar itu bisa bola basket, bisa bola voli, bola sepak. Anak-anak saya suruh pilih. Tapi nggak selamanya saya suruh pilih. Di momen-momen tertentu saya pernah menerapkan itu, dan ya mereka memilih sesuai kesepakatan kelas. Itu saya terapkan. Dan mereka akhirnya ya karena pilihan kelas ya mereka mengikutinya dengan senang. Harapannya seperti itu. Jadi tidak full selama satu semester anak-anak pilih sendiri, enggak, tapi kita momen-momen tertentu kita bisa mencoba. Oke, di bab tahapan terakhir aktif eksekusi. Nah, ini kita setelah tadi langkah-langkahnya tersusun ya, kita harus mengatur itu, mengatur manajemen dan yang pertama siapa yang dapat mengarahkan guru dalam menerapkan pembelajaran itu. Kemudian bagaimana mengatur pola agar seluruh guru menerapkan pembelajaran. Intinya ini fokusnya ke penerapan atau menstimulus sikap benar kritis. Yang pertama, menyusun tim kerja, mensinergikan proses pembelajaran untuk menunjukkan kebenaran prinsip statistik. Jadi menyusun tim kerja ini, kalau Bapak Ibu di SMP 1 pasti sangat familiar. Kita sering kan tim kerja itu dibagi-bagi, terutama saat T5. Kita dalam satu tahun ada 6 modul di 2 jenjang, ya berarti ada 6 tim kerja itu. Nah, kita bisa mengadopsi dari hal itu. Kita bikin tim kerja yang memantau atau memfasilitasi Bapak Ibu guru dalam menerapkan atau menumbuhkan benih berpikir kritis tadi. Ya kita tim kerja itu harus aktif memfasilitasi Bapak Ibu di tugas yang bukan mendampingi selamanya, tapi mungkin seperti di P5 itu namanya fasilitator, mendampingi ke Bapak Ibu guru tapi tidak menyetir Bapak Ibu guru. Jadi mungkin setiap hari kita briefing, terus nanti setiap akhir pembelajaran kita beri catatan, gitu saja.
Ya. Dan kerja tersebut harus berkomitmen penuh untuk berkolaborasi dengan baik. Nah, dan komitmen berkolaborasi. Dan dimanapun, apapun tujuannya, apapun pekerjaannya, apapun visinya, intinya ketika kita terapkan di sekolah untuk seluruh warga sekolah, untuk bagian sekolah itu harus bekerja sama, berkolaborasi. Yaitu tahapan Bagja, ya. Jadi Bagja tadi BAGJA untuk menelurkan atau untuk menurunkan visi dan prakarsa perubahannya tadi. Kalau saya secara pribadi, visi di guru bergerak saya dalam materi ini itu adalah kebenaran kritis. Kebenaran kritis di pandangan saya itu luas. Ketika anak sudah terbiasa berpikir kritis itu mereka akan menyasar luas. Tidak hanya peduli lingkungan saja, tidak hanya dia kreatif saja, tapi itu pasti akan menyasar. Dan itu ketika mereka sudah terbiasa seperti itu, keluar dari SMP ini, di rumah, di lingkungan, ketika nanti sudah naik jenjang, usianya juga naik, itu akan juga bisa, harapannya bisa terbiasa berpikir. Jadi apa yang mereka lakukan ya mereka berhubungan dengan baik-baik. Jadi tidak asal melakukan, tidak asal ngomong, tapi ketika dia mau ngomong, tapi ketika mereka mau bertindak, mereka berpikir dulu, pengennya seperti itu. Jadi biar tidak terjadi kecelakaan ngomong atau kecelakaan tindakan. Ya. Jadi itu Ibu. Nah, materinya selesai, belum selesai. Sebelum refleksi, saya kemudian goyang. Kalau tadi kira goyang dangdut ya, kalau ini saya ngambil dari PP kalau nggak salah ini. Goyangannya ini dulu diajari PP saya ya. Ini nyanyi. Kalau yang punya anak kecil di rumah harusnya sering ini joget-joget di rumah sama anaknya. Kalau saya sering dulu karena anak saya cewek-cewek, kalau diputerin seperti ini pasti nggak ngerti. Tapi karena mereka sekarang sudah SD, sudah nggak pernah goyang. Jadi ini saya lihat anaknya Mbak Mifta, anaknya Bu Yulia ini masih PAUD, masih TK ini. Biasanya bapak ibunya juga harus aktif. Ayo bapak ibu, kita berdiri. Sebelum kita melakukan refleksi, kita berdiri dulu. Sebelum refleksi, nanti sebelum refleksi juga bapak ibu silakan menyiapkan apa yang ada di pikiran, ditanyakan. Jadi dari tadi kan saya belum memberi kesempatan untuk bertanya. Jadi materi selesai, bapak ibu bertanya. Ya, oke. Yang kita bedanya kita Nah, kita ikuti sesuai video ini, ya. Tiga pertanyaan, maksimal ya, maksimal 3 pertanyaan, maksimal itu sudah jangan banyak-banyak, maksimal 3 pertanyaan. Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan, Bu Prima juga boleh mengajukan pertanyaan Bu, jangan susah-susah ya, yang mudah-mudah saja. Monggo, silakan pertanyaan apapun sesuai dengan materi. Tadi banyak yang tanya, sekarang Pak. Buka slide. Kayak visi. Atau mungkin Bapak Ibu
ini visi saya sebagai pemuda. Jadi fokus ke satu ya, fokus ke satu karakter. Lima tadi saya sampaikan karakter ini saya harapannya mimpinya itu bisa menyasar. Jadi monggo, jika pertanyaan saya langsung sebelum break kalau nggak ada selesai. Yuk, Pak Redi, silakan Pak Redi. Ya, saya di sini memberikan sesuatu yang itu nanti Pak Ali langkah konkretnya itu seperti apa nanti kayak mensupervisi semua guru agar menjalankan dalam pembelajaran semua guru gratis. Mereka kudu ngecek semua. Apa gimana Pak? Itu saya masih. Oke, Pak Redi. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Baik, Pak Redi. Dari Pak Redi tadi, ketika ini diterapkan, apakah saya akan mengecek semua guru, entah itu perangkatnya atau pembelajarannya harus menyatakan ada komponen stimulus kan? Nah, tampung dulu Pak. Lihat jawabannya masuk. Yang lain, yang lain. Ada pertanyaan lagi? Oke, Pak Afif, silakan Pak Afif. Terima kasih Pak Ali. Kalau pengalaman kritis itu saya di pikiran saya itu kok negatif terus. Kenapa? Karena kebanyakan yang kritis yang aku negatif. Contohnya, dia bisa melawan ke guru, terus dia juga kritisnya ke guru untuk tidak dia jadi demo-demo kayak gitu. Jadi saya berpikir kritis itu kok pas negatif pikir saya. Kalau bisa meluruskan pikir saya apa manfaat kritis yang positif? siap. Lagi. Terakhir. Hanya 3 pertanyaan terakhir, satu lagi. Pak Presiden udah Itu maksudnya Kalau Pak Puli katanya kepikiran. oh iya, ada 9 hampir udah Pak. Ya, sudah dekat katanya. Ayo beri Saya tanggapi dulu deh yang pertama dari Pak Randy. Ketika langkah-langkah atau visi saya ini kita terapkan, apakah nanti saya mensupervisi semua guru atau apa? Ya ini kan pasti butuh dikomunikasikan juga, baik ke kepala sekolah, ke guru, ke kesiswaan, stakeholder yang ada di sini. Mungkin nanti juga melibatkan bapak ibu pengawas. Ketika sudah dikomunikasikan dengan stakeholder itu, nanti kita susun dalam artian apakah nanti bapak pengawas, biasanya bapak pengawas memberi materi penguatan dulu sebenarnya nanti kalau memang di metode pembelajarannya itu harus masuk, ya kita minta ke ibu kepala sekolah untuk mendatangkan pengawas, memberi pelatihan ke bapak ibu guru tentang metode pembelajaran yang memberi stimulus ke siswa belajar. Agar apa? Metode pembelajaran bapak ibu guru baik di perangkatnya dan di pelaksanaannya itu bisa menjadikan ini, bisa memberi stimulus itu. Nah, apakah itu nanti saya mensupervisi atau tidak? Kalau saya tidak kepala sekolah, ya saya tidak bisa mensupervisi bapak ibu. Yang bisa mensupervisi bapak ibu adalah yang jelas harus dikomunikasikan dulu. Apakah guru, apakah kesiswaan, apakah humas, kepala sekolah kita duduk bersama mencari langkah ya. Tadi langkahnya juga bisa dijabarkan. Kemudian ketika ada hubungan dengan perangkat atau cara mengajar bapak ibu, kita libatkan pengawas. Kita libatkan pengawas, minta penguatan ke bapak ibu, minta refresh ke bapak ibu tentang metode pembelajaran atau strategi pembelajaran yang bisa menstimulus anak-anak. Kalau pertanyaannya apakah saya mensupervisi, saya tidak bisa menjawab karena saya bukan kepala. Yang jelas langkah-langkahnya awalnya pasti seperti itu. Ya tetap semuanya saya harus terlibat. Meskipun di sini misal yang disampaikan Pak Randy lebih ke condong pembelajaran, ya jelas karena ini tetap menyasar tujuannya untuk peserta didik, siswa harus tahu, harus terlibat juga. Humas ya harus terlibat juga seperti itu. Jadi humas sebenarnya mensosialisasikan ke seluruh warga sekolah. Kalau kita punya visi ini dan kita berkolaborasi untuk membleng visi ini, ya itu dari Pak Randy. Bisa mungkin ada tanggapan, silakan.
Oh nanti nunggu Pak Afif dulu. Kalau Pak Afif tadi kritisnya lebih ke negatif. Kalau saya Pak tadi ketika di Kalimat Kumpang tadi kan kita yakin siswa itu seperti ini, kita harus yakin, kita harus percaya, kita harus mendukung siswa kita itu semuanya positif. Nah, kalau masalah ketika anak itu berani mungkin kata-kata membantah, ya kita ibaratkan atau kita anggap itu tidak membantah. Anak-anak itu mungkin mau menyampaikan apa yang ada di pikirannya, unek-uneknya. Tapi kadang kita sebagai guru juga menganggap anak ini berani bantah, Pak, berani bantah omongan. Akhirnya kita kejar seperti itu karena dulu mungkin saya pribadi sebagai anak juga dijudge seperti sama orang tua, nggak boleh bantah, nggak boleh apa. Akhirnya bulan ya, jadi kita sebagai guru di sekolah kita harus bilang, nah, ini kita harus mencoba juga. Sholat sampai selesai. Lebih ke negatif. Ya tadi kembali saya ulangi lagi, jadi kita harus terbuka ya, terbuka, percaya kepada anak-anak. Anak-anak itu menjawab kita, itu menyampaikan unek-unek benar. Ya kita ketika di rumah, mungkin ketika anak kita, ya kita jangan judge. Mereka nggak boleh berbicara. Kita bebaskan mereka berbicara. Kita bebaskan mereka menyampaikan apa yang ada di idenya. Seperti tadi ketika di mana di tahapan baca tadi kan ada beri pertanyaan pemantik yang bervariasi, sering beri pertanyaan pemantik. Itu salah satu stimulus anak-anak di kelas di pembelajaran, anak-anak berbicara. Kita lewat pertanyaan, stimulus anak-anak itu berbicara. Cuma pada anak-anak dia nggak ada yang jawab. Dia itu proses. Nanti ketika semua guru melakukan itu dan istiqomah tadi, insya Allah pelan-pelan bisa terbiasa. Jadi kita kalau masalah demo apa-apa, kalau di usia siswa ada demo, saya yakin ada provokasi di orang di atasnya. Ya, masa anak sampai saya itu tiba-tiba mengirim kepala sekolah, saya yakin ada provokasi dari selain siswa. Nah itu dia atau apa? Ya mungkin juga kita anak siswa SMP tiba-tiba bikin gerakan demo karena sikap kritisnya, saya yakin. Apalagi kita bisa sudah berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah ini menerapkan aktivitas positif tadi. Biasanya apapun kegiatan positif yang kita kerjakan pasti menghasilkan hal yang positif. Moga ada tanggapan, silakan. Saya punya masukan. Pak Ali ya, Pak Ali. Pak Ali. Saya dengar lagi. Kalau di luar Mas Bapak. Ali, saya punya masukan peringatkan. Saya kan masih tapi melihat dua contoh pemateri ini itu isinya mengkonkretkan untuk kegiatan kecil tapi membangunkan. Saya kasih masukan berdasarkan visi Pak Ali memberikan peserta di mengenai kritis. Kita ada waktu, kita kan sekarang masih mengenal kritis ini kan identik dengan nantinya berliterasi yang baik. Nah, berliterasi yang baik itu, ini pemahaman saya, itu ada kaitannya dengan bulan bahasa juga konkret. Bagaimana nanti kalau konkret aksi nyatanya itu dalam mewujudkan bulan bahasa sebagai bulan berkala kritis bagi siswa SMP 1 Situbondo
melalui aplikasi, contohnya misalnya lomba-lomba, kemudian macam-macam yang kita itu saat masuk kan ngomongnya gitu. Oke, terima kasih Pak Nasi. Ini luar biasa masukannya. Pak Randy segera cek ini. Sekarang. Bebas setuju. Di sini ada Pak Fahmi dan Pak Gandhi, ya, guru bahasa Indonesia. Jadi ya pasti setuju. Kalau nggak setuju, ganti nama aja. Ada ibu lima, ibu itu satu kegiatan tadi Bu. Itu luar biasa idenya. Jadi saya siap menggerakkan. Anda kan tadi tim ya. Jadi Pak Randy usulnya luar biasa, tapi saya harap tidak sembunyi tangan. Ya. Tapi jangan sembunyi. Nah, itu kan nggak ada masalah apa, pokoknya tangannya nggak ada juga. Jadi semuanya di sini ada Pak Gandhi, Pak Murti, Pak Babi, Pak Miftah, Bu Yuliana, Pak Afif. Silakan daftar guru penggerak berikutnya, ya. Silakan daftar guru penggerak berikutnya. Saya tidak siap jadi. Saya siap jadi mentornya sampean. Ya, jadi biar Bapak Ibu semua kita di sini bergerak bersama-sama. Siap. Oke, Pak Afif, gimana tadi yang soal jawaban dari saya? Masuk kemana Pak? Masuk ya, yang penting dibandingkan. Ya, jadi intinya kita arahkan anak-anak itu biar berpikir kritisnya ya terarah, tidak menuju ke hal-hal yang tidak diinginkan. Dan termasuk karena perkembangan media sosial ya, IT, ya termasuk hal kritis itu masuk ke sana. Ketika kita tanamkan bijak berteknologi ke anak-anak, mereka pasti memanfaatkan gadgetnya dengan baik. Tidak untuk game seperti Pak Mungki, tidak untuk lihat YouTube aja seperti Pak Mata. Jadi untuk belajar, ya, untuk belajar. Ya. Jadi itu Bapak Ibu. Ada lagi baru 2 pertanyaan. Terima silakan Bima. Susah Bima. Seperti
ngerti ya di otaknya anak-anak itu isinya macam-macam ya sudah kita berikan aja, kita fasilitasi aja, tapi kita arahkan biar kritisnya mereka itu terarah dan kita tunggu gagasan prima tentang itu. Oke ya. Bisa ditambah lagi. Bisa ditambah lagi untuk perjalanan Gimana? yang positif gitu kan. Biar Oke, nanti bisa dimasuk di prakarsa dulu ya. Iya. Jadi intinya itu ya Bapak Ibu, jadi itu materi yang bisa saya sampaikan, bisa saya sharingkan ya, bisa diskusikan ke Bapak Ibu semua agar harapan saya ya Bapak Ibu dalam diri saya untuk bergerak itu muncul di sini ya, muncul di sini. Pak Ali itu punya visi kritis meskipun orangnya ya kayak gitu ya. Jadi, dan saya juga berharap dengan berdiskusi seperti ini menggugah semangat para bapak-bapak muda ini yang biru sudah kemana semua ini. Jadi, untuk ikut CGP angkatan berikutnya. Oh ada aman ya itu ya. ganti ya. Jangan sampai tidak ikut ya. Jangan sampai tidak ikut. Baru 3 hari Pak, seharusnya 5 tahun. Jangan sampai tidak ikut. Oke, Bapak Ibu, kita lakukan refleksi. Dari refleksinya nanti saya kepingin Bapak Ibu di sini nanti bersama saya selama 1 jam apa yang Bapak Ibu rasakan 3 kata saja. Ya, saya makan bakso, bukan 3 kata ya. Saya minum kopi 3 kata ya. Tapi apa yang Bapak Ibu rasakan, apa yang Bapak Ibu peroleh dalam sesi dengan saya itu curahkan di 3 kata. Ya, curahkan 3 kata. Ini boleh nyambung 1 kalimat, boleh sendiri-sendiri, boleh yang penting yang muncul dari Bapak Ibu 3 kata. Oke ya? Oke, kita mulai dari yang paling luar biasa, paling kritis. Afif. Afif 3 kata. Itu yang bisa kita ingin terus. Duh. Pak Ali beneran. Pak Ali beneran. Pak. Tiga. Oke. Pak Dandi yang dari tadi cuma duduk doang, nggak ngomong sama sekali. Dari 3 kata. Paparan yang sangat luar biasa. Oke, Pak, sampai dengan berdua. Luar biasa satu. Pak Pita. 3 kata Pak Pita. Pak Ali tetap semangat. Pak Ali tetap semangat. Saya berharapnya tidak semangat. Pak Mudi. Siap meniru Pak Ali. Siap meniru Pak Ali. Jangan hanya ditiru Pak Mudi ya. Kalau ditiru nanti sampean kena bagian. Pak Edi. Muncul luar biasa. Iya, gimana? Oke, Pak Fahmi. Semoga menginspirasi kita. Semoga menginspirasi kita. Oke, amin. Bu Prima, 3 katanya Bu Prima. Untuk orang itu sih emang harus selesai sebenarnya. Jangan semangat. Ibu Pepe 3 kata Bu Pepe. Bu Pepe. Saya tidak pikir. Oke, terima kasih. Terima kasih dari saya. Terima kasih atas diskusinya dan pencerahannya, tambahan-tambahan sarannya. Semoga Bapak Ibu yang belum ikut CGP segera daftar. Itu saja pesan saya. Ikut CGP. Ikut CGP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Pepe. Terima kasih Pak Ali atas paparan yang luar biasa Pak Ali. Bapak Ibu, dari kita melakukan kegiatan. Semoga nanti Pak Ali dan Pak Ali bisa memberikan saran-saran dan visi Pak Ali. Bapak Ibu, visi yang disampaikan Pak Ali ini untuk melakukan sebagai seorang mungkin harapan saya juga dan Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat mempunyai visi sendiri sebagai seorang pendidik. Yang banyak Kemarin itu saya saksi itu. Kemarin ini sebenarnya Bapak Ibu saya sebagai saksi beliau juga. Kemudian ikuti Facebooknya dan tadinya
izin pantun kembali terakhir. Saya lupa lagi terakhir maksudnya ya. Saya tutup dengan pantun bunga mekar di perbukitan. Salam luas pedesaan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Sì. Waktu apa? Salam.